pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Belakangan ini, kambing peranakan Etawa menjadi perhatian khusus di kalangan masyarakat. Penyediaan pakan yang baik dan dalam jumlah yang cukup perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kambing yang dihasilkan. Protein dianggap sebagai nutrien yang sangat penting dan juga mahal, di mana penggunaannya harus seefisien protein karena biayanya lebih rendah dibanding pakan protein lainnya dengan degradabilitas dalam rumen yang tinggi. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian ransum dengan suplementasi urea yang berbeda terhadap bobot badan kambing darah peranakan Etawa? Yang kedua, bagaimana hubungan ransum dengan suplementasi urea terbaik terhadap kenaikan bobot badan kambing darah peranakan Etawa? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji pengaruh pemberian ransum dengan suplementasi urea yang berbeda terhadap bobot badan kambing darah peranakan Etawa. Yang kedua, untuk mengetahui ransum dan suplementasi urea terbaik terhadap kenaikan bobot badan kambing darah peranakan Etawa. Lalu ada hipotesis penelitian, H0 yaitu tidak terdapat perbedaan pertambahan bobot badan kambing darah peranakan Etawa yang disebabkan oleh pemberian 3 ransum dan suplementasi urea yang berbeda. Lalu ada H1 yaitu setidaknya terdapat satu perbedaan dalam pertambahan bobot badan kambing darah peranakan Etawa yang disebabkan oleh pemberian 3 ransum dengan suplementasi urea yang berbeda. Dua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada kambing peranakan Etawa. Kambing PE merupakan hasil persilangan pejantan Etawa dengan kambing kacang sebagai upaya peningkatan produktivitas ternak lokal. Kambing ini merupakan jenis kambing perah dan dapat pula menghasilkan daging. Yang kedua, ada ransum. Ransum adalah pakan jadi yang siap diberikan pada ternak yang disusun dari berbagai jenis bahan pakan yang sudah dihitung atau dikalkulasi sebelumnya berdasarkan kebutuhan nutrisi dan energi yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada urea. Urea merupakan sumber non-protein nitrogen paling sering digunakan sebagai pengganti pakan protein sejati karena mudah diperoleh dengan harga yang murah. Namun penambahan urea dalam pakan yang dilakukan dengan tidak berhati-hati dapat menimbulkan dampak negatif seperti turunnya palatabilitas pakan, terganggunya proses fermentasi dalam rumen, dan keracunan. Lalu selanjutnya ada rancangan acak-akar. RAL biasanya digunakan jika kondisi satuan-satuan percobaan relatif homogen. Rancangan percobaan ini digunakan untuk jumlah perlakuan dan jumlah satuan percobaan yang relatif tidak banyak. Model linear aditif untuk rancangan ini adalah YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ, dengan I sama dengan 1, 2 sampai dengan A, dan J sama dengan 1, 2 sampai dengan B. Dengan penjelasan, YIJ yaitu pengamatan pada satuan percobaan ke J yang mendapat perlakuan ke I. Lalu mu adalah rata-rata keseluruhan, tau I yaitu pengaruh perlakuan ke I, dan epsilon IJ untuk komponen berat. Untuk hipotesisnya yaitu H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sampai sama dengan tau A sama dengan 0, atau tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Lalu H1 yaitu paling sedikit ada 1I dengan tau I tidak sama dengan 0, atau ada pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Lalu ada uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal menggunakan tes non-parametrik. Lalu ada uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Populasi-populasi dengan variansi yang sama besar dinamakan populasi dengan variansi yang homogen. Sedangkan yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan variansi yang heterogen. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan sumber data. Penelitian ini berjenis eksperimental untuk mengetahui hubungan kausalitas antara perlakuan pemberian ransum yang berbeda dengan ketambahan bobot badan kambing darah peranakan Etawa. Dan untuk sumber datanya, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari penelitian Setiawati, Sambodo, dan Sustia tahun 2013
terkait tampilan bobot badan dan ukuran tubuh kambing darah peranakan etawa akibat pemberian ransum dan suplementasi urea berbeda yang diterbitkan dalam Animal Agriculture Journal. Situasinya adalah seluruh hewan ternak kambing di Jawa Timur, karena penelitian dilakukan di salah satu UPT di Jawa Timur dengan jumlah 2.937.980 ekor pada saat penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Nah, untuk sampelnya yang diambil peneliti adalah 12 ekor kambing perah peranakan etawa. Biasanya rancangan penelitian. Di sini penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua faktor penelitian, yaitu yang pertama perlakuan, ada 3 perlakuan. Perlakuan pertama atau T1 yaitu ransum dengan suplementasi urea 0,447 gram dengan asumsi mengandung 11% protein kasar. Yang kedua perlakuan kedua dinamakan dengan T2 yaitu ransum dengan suplementasi urea 1,073 gram dengan asumsi mengandung 13% protein kasar. Perlakuan ketiga T3 ransum dengan suplementasi urea 1,69 gram dengan asumsi mengandung 15% protein kasar. Nah, untuk rancangan penelitiannya, faktor yang kedua ada berat badan atau ekor, yaitu sebanyak 4 kelompok. Misalnya tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di kandang yang berlokasi di UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Singosari, Malang. Nah, untuk waktu penelitian, pengambilan data ini diukur setiap 1 minggu sekali selama 1 bulan penelitian. Untuk variabel penelitian ada variabel bebas dan variabel terikat. Kalau variabel bebas yaitu digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi pemberian ransum dengan suplementasi urea yang berbeda. Untuk tabel 3.1 adalah komposisi pakan yang diberikan selama penelitian, dan untuk tabel 3.2 kandungan nutrisi ransum perlakuan penelitian. Untuk variabel terikatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah bobot badan kambing perah dari peranakan etawa. Kambing yang diteliti sebanyak 12 ekor kambing perah darah peranakan etawa dengan rata-rata bobot badan kurang lebih 15,83 kg dengan umur 4-5 tahun. Yang terakhir ada metode analisis data. Di sini pengujian yang pertama, pengujian normalitas respon menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya pengujian rancangan acak lengkap. Apabila keputusannya adalah menolak H0, maka uji post hoc harus dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui homogenitas respon menggunakan uji Dana T3. Nah, yang terakhir adalah pengujian RAL menghasilkan komponen residual yang kemudian diuji normalitas, homogenitas, serta rata-ratanya untuk memenuhi asumsi residual. Jadi saya akan mendemonstrasikan cara pengujian RAL dengan menggunakan software SPSS. Yang pertama dalam menunjukkan variabel tentang PIP dan tipe numerik, perlakuan dan tipe numerik juga dengan value 1 untuk T1, 2 untuk perlakuan kedua, 3 untuk perlakuan ketiga. Oke, kemudian beralih ke data view. Ini merupakan data yang sudah saya input, jadi setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat 12 respon percobaan. Yang pertama adalah menguji normalitas data, yaitu dengan cara analyze, parametric test, one sample K, input bilangan PP, kemudian centang normalitas. Oke. Nah, berdasarkan outputnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,098 yang artinya lebih besar daripada 0,05 sehingga H0 diterima dari data distribusi normal. Kita kembali. Selanjutnya adalah pengujian RAL, yaitu analyze, linear model, univariate, input pertambahan PP ke statement variabel, perlakuan ke fixed vector, model, kita pilih return, interaction, kita input perlakuan. Karena ini uji RAL, jadi tidak ada interaksi, jadi kita pilih main aja. Nah, continue. Kemudian cmin, kita pilih SRA, continue. Kita centang ini nantinya akan menghasilkan residual dari setiap respon perlakuan. Kemudian uji post hoc harus dilakukan apabila nanti uji RAL menghasilkan keputusan untuk menolak H0. Apabila variansi diasumsikan sama, bisa memiliki uji ini, saya pilih uji 2K. Ini apabila variansi diasumsikan tidak sama, saya akan memakai uji Danet. Nah, continue, terus oke.
Nah, ini merupakan output dari uji RAL dengan pelakuan dengan signifikansi sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 sehingga keputusannya adalah menolak H0. Artinya terdapat perbedaan dalam pertambahan PB untuk ketiga jenis transum. Perbedaan tersebut terletak di mana maka dapat kita ketahui dari uji post hoc. Nah, ini merupakan output dari uji post hoc. Dapat dilihat terdapat dua yang memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05, yakni pada pelakuan T2 dengan T3 dan pelakuan T3 dengan T2. Pada pelakuan tersebutlah di mana terletak perbedaan respon. Kemudian ini di mana T3 terletak di subset yang berbeda dengan T1 dan T2 yang mana ada pada satu subset. Merupakan residual yang diperoleh dari uji RAL tadi. Residual memiliki asumsi berdistribusi normal, varians homogen juga rata-rata signifikan dengan 0. Untuk membuktikan asumsi tersebut, kita harus mengujinya. Yang pertama adalah uji normalitas residual. Ini dengan cara non-parametric test. Sampel K, namun yang di-input adalah residual. Oke, normalitas. Nah, hasil tingkat signifikansinya diperoleh 0,02 yang artinya residual berdistribusi normal. Kemudian homogenitas, analyze, univariate, option, homogenitas kita tentang oke. Nah, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,199, artinya variansi residual homogen. Kemudian kembali, selanjutnya adalah uji comparison means, one sample T, input residual, oke. Terus value-nya kita isi 0 karena asumsinya adalah min signifikan dengan 0, oke. Nah, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 1 yang artinya min residual sangat signifikan dengan 0. Sekian demonstrasi dari saya. Selanjutnya akan lebih dijelaskan di pembahasan. Kemudian bab 4 yaitu pembahasan. Berikut adalah data pertambahan PB per ekor setiap perlakuan untuk 4 kali pengulangan. Untuk uji normalitas data diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,098. Interpretasinya dan hipotesis H0 yaitu YIJ berdistribusi normal, H1 YIJ tidak berdistribusi normal. Dengan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel, peroleh nilai signifikansi sebesar 0,098 sehingga keputusan menerima H0. Jadi YIJ berdistribusi normal. Selanjutnya kita melakukan uji RAL atau rancangan acak lengkap dan diperoleh tabel ANOVA sebagai berikut. Dari perlakuan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Hipotesis untuk uji RAL adalah H0 tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan 0. Dan H1 paling sedikit ada 1i dengan tau i tidak sama dengan 0. Dengan daerah kritisnya, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa 5%. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai signifikansi 0,001 sehingga keputusannya adalah menolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu perbedaan dalam pertambahan bobot badan kambing darah peranakan etawa yang disebabkan oleh pemberian 3 jenis ransum yang berbeda. Karena keputusannya adalah menolak H0, maka uji post hoc perlu dilakukan untuk mengetahui perlakuan mana yang paling baik. Berikut ini adalah hasil uji Dana T3. Hipotesis untuk uji post hoc adalah H0 tidak ada perbedaan respon pada ketiga perlakuan. Dana 1 setidaknya terdapat satu perbedaan respon pada ketiga perlakuan. Dengan daerah kritisnya adalah H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa 5%. Di dalam tabel uji Dana T3 dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan pada perlakuan T1 dengan perlakuan T2 dan T3 karena p-value lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima. Yang kedua, terdapat perbedaan pada perlakuan T2 dengan perlakuan T3 karena p-value kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak.
Dan yang ketiga, terdapat perbedaan pada perlakuan T3 dengan perlakuan T2 karena p-value kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan respon pada perlakuan T2 dengan perlakuan T3 dan perlakuan T3 dengan perlakuan T2. Selanjutnya, ini adalah hasil uji Poisson menggunakan metode 2K. Berdasarkan uji tersebut, ketiga perlakuan terbagi menjadi dua subset. T1 berada pada subset yang sama dengan T2, sedangkan T3 berada di subset yang berbeda dengan T1 dan T2. Berdasarkan hasil uji tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa T2 merupakan perlakuan yang memiliki pengaruh paling besar terhadap bobot badan kambing, sehingga T2 merupakan perlakuan yang paling baik digunakan untuk meningkatkan bobot badan kambing secara signifikan dari ketiga perlakuan tersebut. Selanjutnya adalah uji normalitas residual. Dari one sample Kolmogorov-Smirnov test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,2. Hipotesis untuk uji normalitas residual adalah H0 epsilon IJ berdistribusi normal dan H1 epsilon IJ tidak berdistribusi normal. Dengan daerah kritisnya H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa 5%. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai signifikansi 0,2, sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menerima H0 yang menyimpulkan bahwa epsilon IJ berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji homogenitas varians residual. Hipotesis untuk uji homogenitas varians residual adalah H0 epsilon IJ mempunyai varians homogen dan H1 epsilon IJ mempunyai varians yang heterogen. Dengan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa 5%. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,199, sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menerima H0 yang menyimpulkan bahwa asumsi varians homogen terpenuhi. Yang selanjutnya adalah uji komparasi min residual. Diperoleh hasil sebagai berikut. Hipotesis untuk uji komparasi min residual adalah H0 mu epsilon IJ sama dengan 0 dan H1 mu epsilon IJ tidak sama dengan 0. Dengan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa 5%. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai signifikansi sebesar 1, sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menerima H0 yang menyimpulkan rata-rata residual sangat signifikan dengan 0. Berdasarkan pengujian residual, dapat disimpulkan bahwa residualnya memenuhi asumsi berdistribusi normal dengan varians yang homogen dan rata-ratanya sama dengan 0. Ini adalah bab 5 yang berisi simpulan dan saran. Simpulan yang didapat dari hasil analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian langsung dengan suplementasi urea yang berbeda berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan kambing darah peranakan etawar. Yang kedua, terdapat satu perlakuan terbaik untuk menghasilkan pertambahan bobot badan kambing darah peranakan etawar, yaitu perlakuan T2 dengan komposisi urea sebesar 1,073 gram dengan asumsi mengandung 13% protein kasar. Kemudian saran yang didapatkan dari analisis kami adalah yang pertama menambahkan lebih banyak opsi perlakuan terhadap ransum dengan suplementasi urea yang berbeda agar dapat mengetahui secara spesifik berapa gram urea yang efektif yang dapat meningkatkan bobot badan kambing darah peranakan etawa. Yang kedua, mengujikan perlakuan tersebut kepada jenis hewan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan pengaruh pemberian ransum berdasarkan jenis hewan. Dan yang ketiga, melakukan pengembangan uji statistik dari yang telah dilakukan penulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.